Cuaca cukup cerah, agak mendung sedikit, sehingga menambah kesejukan udara di sekitar hutan itu. Suasana tenang dan damai, hanya suara penghuni hutan yang saling bersaut-sautan. Burung-burung berkicau riang, menambah keindahan suasana hutan itu. Agak menjorok ke dalam hutan, di atas bukit tampak sebuah pondok sederhana beratap rumbia. Disitulah tinggal kakek sakti tanpa nama yang berpakaian putih bak pertapa dan sakti mandraguna. Kakek itu tinggal dengan cucunya yang bernama Bagus, bayi yang dulu dibawanya dari Bukit Ireng di sebuah desa Tangguh Ireng, yang diselamatkannya dari serangan orang-orang persilatan, baik kaum putih maupun hitam, yang ingin menghabisi bayi yang tidak berdosa itu. Akibat kebencian mereka terhadap orang tua bayi itu, yang di dunia persilatan dikenal dengan julukan sepasang iblis tak tahu malu. Sepasang iblis itu terkenal di kalangan kaum persilatan sebagai pasangan kejam, tanpa ampun terhadap musuh-musuhnya, tidak peduli dari dunia hitam maupun putih. Mengapa sepasang iblis itu dijuluki tak tahu malu? Ya, karena mereka itu memang tidak tahu malu. Sebenarnya mereka itu adalah sepasang kakak beradik kandung yang melakukan perbuatan terlarang, sehingga yang wanita hamil dan melahirkan bayi yang tidak berdosa itu, yang sekarang bersama kakek itu, diberi nama Bagus. Pintu pondok itu tampak terbuka lebar. Di luar, di depan pintu, berdiri dengan gagahnya dan wajah seramnya, si harimau belang, piaraan kakek tanpa nama, seolah-olah bersiap mati menjaga para majikannya di dalam pondok. Di dalam pondok sendiri, kakek tanpa nama duduk bersila dengan anggurnya. Di hadapannya duduk si Bagus, bersila di atas tikar, menunduk dengan hormat, menunggu wejangan-wejangan dari kakeknya itu. Bagus cucuku, hari ini kamu sudah berusia 25 tahun. Kakek tidak tahu kapan tepatnya kamu dilahirkan ke dunia ini. Namun kakek menganggap hari kelahiranmu adalah saat kakek menemukanmu di Bukit Ireng itu, yaitu tanggal 27 Desember 25 tahun yang lalu, yang jatuh pada hari ini. Kamu menerima putusan kakek ini, Gus? Iya, kakek. Aku menurut saja apa yang kakek anggap baik untukku. Tergantung semuanya kepada kebijaksanaan kakek. Aku tidak akan menolaknya, kek. Sebab apa yang sudah kakek putuskan itu adalah yang terbaik untukku. Terima kasih, kakek, telah melakukan semua ini untukku yang tidak lagi punya orang tua, kakek. Si kakek mengangguk-angguk. Kemudian dia berujar lagi, "Cah Bagus, setelah sekian lama kita bersama, kakek melihat kemajuanmu yang begitu pesat dalam menerima ilmu-ilmu kanuragan dari kakek. Baik kelincahan gerak kaki dan gerakan tanganmu sudah mencapai taraf yang tinggi dan bahkan bisa mengalahkan kakek suatu saat nanti.
Si kakek terkekeh. Hehehe. Begitu pula dengan tenaga dalammu. Kamu bisa menggempur batu dan pohon dengan mudahnya. Dan ilmu meringankan tubuhmu, wah wah wah, bukan main. Kakek tidak bisa mengejarmu lagi. Karena itu, saat inilah kakek merasa saat yang tepat. Kakek merasa kamu sudah saatnya menambah ilmu dan pengalaman yang lebih luas di dunia persilatan. Di sini kakek sudah tidak ada ilmu yang untuk diajarkan lagi kepadamu. Semua telah habis kamu pelajari. Di dunia luar sana kamu dapat mempraktekkan segala ilmu yang sudah kamu pelajari. Di dunia sana, di luar, banyak orang-orang yang memerlukan pertolonganmu, memerlukan uluran tanganmu. Bagus. Dunia persilatan sekarang ini sedang kacau. Negara kita di bawah pemerintahan raja yang lalim. Pejabat-pejabat kerjanya hanya bermewah-mewah dan menindas rakyat, mengambil upeti, bersenang-senang. Hanya itu pekerjaan mereka. Mereka menindas rakyat kecil semena-mena tanpa rasa belas kasih. Kakek sedih, Gus, memikirkan dan melihat keadaan negara kita saat ini. Perampokan, pembunuhan, pencurian, pembegalan, segala macam kejahatan dilakukan oleh orang-orang sekarang ini karena keadaan sangat sulit. Mereka makin kejam dan hanya yang kuat yang menang. Kasihan sekali rakyat-rakyat kecil yang tidak punya kepandaian, lemah tak berdaya. Makin tertindas, makin sulit hidup mereka, Gus. Maka dari itu, kakek ingin kamu mewakili kakek turun ke dunia luar untuk membenahi semua itu. Setidaknya kamu bisa menolong rakyat yang sedang kesulitan sekarang ini, menjadi pilar untuk rakyat. Kamu pasti bisa, Gus, melaksanakan semua itu. Kakek akan menunggu dengan bangganya di sini dan mendoakanmu selalu, Gus. Iya, kakek. Cita-cita bagus juga seperti itu. Mendharma baktikan kepandaian untuk orang-orang lemah tidak berdaya yang selalu menerima ketidakadilan di kehidupannya. Bagus berkata dengan semangat. Namun kakek, Bagus merasa belum saatnya. Bagus meninggalkan kakek sendiri. Berat rasa hati Bagus. Bagus belum cukup berbakti pada kakek. Bagaimana kakek sendiri di sini? Bagaimana, kek? Siapa yang mengurus kakek? Si kakek tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus. Pintar sekali kamu berbicara. Tapi kakek sudah menetapkan bahwa kamu harus pergi berkelana hari ini. Tidak dapat diganggu gugat. Maaf, kakek tidak akan terbujuk olehmu. Si Bagus tertunduk sedih, namun dia tidak dapat berkata-kata lagi. Jangan khawatirkan tentang kakek, Gus. Percaya dan yakinlah terhadap Sang Maha Pencipta. Di sini kakek akan baik-baik saja di bawah perlindungannya.
dan dijaga oleh pamanmu si belang. Nah, setelah 5 tahun kamu mengembara, kamu boleh sesekali mengunjungi kakek di sini. Sekarang bersiaplah, siapkan perbekalanmu, dan pergilah sebelum senja tiba. Ketika Bagus pamit, kakek mengulurkan sekantong uang kepada Bagus dan berkata, "Bawalah ini, Gus, cukup untuk bekalmu di jalan. Nanti sesampainya kamu di kota raja, kamu bisa mencari pekerjaan di sana. Karena kepandaianmu dalam ilmu silat, kamu bisa mengikuti pendaftaran penerimaan pengawal kerajaan yang selalu dibuka setiap tahunnya di kota raja. Kakek yakin kamu bisa, Gus. Pergilah nak, doa kakek besertamu." Bagus mencium tangan kakek dengan hikmat dan memeluknya dengan erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Berat rasa hati Bagus melangkah berjalan perlahan meninggalkan pondok dan sesekali menengok ke belakang sampai pondok, kakek dan si belang tidak terlihat lagi olehnya. Bagus terus berjalan, memantapkan langkahnya untuk keluar dari hutan larangan itu dan menunaikan tugas dari kakeknya. Bagaimana guys dengan kisah kali ini? Asik bukan? Nah, bagaimanakah kisah perjalanan dan petualangan Bagus selanjutnya? Ini akan makin menarik sananya. Mari kita nantikan cerita selanjutnya, Dendam si Anak Haram, bagian ketiga. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye.